Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jamaah. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la Ustaz, aku mau tahu dong sejarahnya tentang kota Thaif ini. Mau tahu sejarah kota Thaif? Iya. Nah, sejarah kota Thaif adalah Bismillah, kita sebenarnya melakukan tawaf dan kita lagi bikin formasi nih arahan dari guru kita untuk Maulana. Allahumma imana bika wa tasbika bi kitabika. Masya Allah tabarakallah. Ini kita lagi menjalankan ibadah syai. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita melaksanakan syuting di Mekah, Madinah, dan Thaif serta Jeddah. Kita berapa hari sih? Kita berapa hari? 12 hari ya. Masya Allah. Dengan 398 jamaah. Lihat di belakang kita tuh. Ikutin kami selama melaksanakan ibadah umroh di kota Makkah, Madinah, dan Thaif serta Jeddah. Kita akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi ibadah buat semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita akan mengadakan perjalanan. Untuk itu kita sama-sama berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Amin. Ya majid ya wahid la tusil anna nikmatan an'amta bi alaihi. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Ya Allah, kembalikan kami di tanah air. Amin. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami, Amin. lancarkan ibadah kami, Amin. sehatkan tubuh kami. Amin. Warauhoren wa jannatun na'im, berikanlah kami rezeki tentram dan nikmat. Amin amin. Amin. Nah, untuk itu semua jamaah ikuti perjalanan kita sepanjang Madinah, Mekah, dan Jeddah serta Thaif. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, kita sudah Aduh, berada Masya Allah, di senang kota banget. Madinah, Kota tepatnya Madinah. di Masjid Nabawi. Nabawi. Aduh, Masya Allah. Nah, Ustadz Maulana, pas Hmm. banget nih. Mumpung kita tuh lagi di Madinah, aku pengen tahu sebenarnya sejarah kota itu gimana sih, Masya Allah. Sejarah kota Madinah itu awalnya kota Madinah itu bernama Kota Yasrib, salah satu kota yang dikenal sebagai pusat perdagangan pada saat itu. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Mekah, akhirnya nama Yasrib ini diganti menjadi Madinah. Dan untuk saat ini, kota Madinah dikenal sebagai pusat kota perkembangan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Gak cuma itu saja, kota Madinah juga adalah kota pendidikan bagi para ulama-ulama dan cendekiawan. Salah satunya adalah Imam Maliki. Pada saat Nabi Muhammad SAW menuju Madinah pun tidak mudah jamaah, karena Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya harus melawan pasukan dari Mekah yang ingin menyerang beliau ketika ingin ibadah. Oh, gitu ya Ustadz. Ternyata Nabi dan para sahabat saat ingin ibadah sempat mendapatkan halangan juga ya Ustadz. Nah, gimana kalau kali ini kita bahas tentang keikhlasan Nabi ketika mendapatkan cobaan Ustadz? Wah, bagus tuh Dat. Ya udah jamaah, ikutin kita terus ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Wah, Masya Allah, jadi gitu sejarahnya Ustadz. Iya, Aku jadi makanya baru lebih tahu. paham, lebih cinta, apalagi kita berada di kota haram. Tahu nggak kota haram? Kota haram itu berarti haramlah kulit kita disentuh apinya Aduh, neraka. Masya Allah. Kita sudah berada di kota haram yang luar biasa, Ya. mendapatkan keberkahan, Amin, kota amin, suci. Masya Allah. Nah, Ustadz, kalau tadi aku mendengarkan sejarahnya gitu, menyimak, ternyata perjuangan Nabi Muhammad SAW itu nggak mudah juga ya. Nggak mudah. Perjuangannya tuh luar biasa, Masya Allah. Perjuangan untuk sampai ke kota Iya. Madinah aja itu luar biasa. Nabi harus hijrah, kemudian banyak rintangannya. Nah, Dan kalau kayak- berada di kota Madinah pun masih ada serang. Masih ada juga. Berarti cocok banget, pas banget Ustadz sama tema kita. Temanya kita adalah ikhlas dalam cobaan. Susah banget ya Allah. Ini kata-katanya ngeluh nggak? Enggak dong. Maksudnya itu kita Kok harus lebih. rasanya detail banget ya kan? Kayak mendalam. Wah, ini jamaah kita. Sama. Sini bagi ke sini bagian. Ya. Ada yang mau nanya ya? Oh, tunggu dulu kalau gitu. Jamaah, ada yang mau tanya. Kalau gitu, kita sekarang saatnya masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Duluan, Mama. Siapa? Nah, Ibu, namanya siapa, Bu? Ya, dengan nama saya tahu namanya. Siapa? Ibu Aja Sukmawati. Bu mau nanya apa, Bu? Langsung aja, Bu. Ustaz, Ya. gimana caranya kita ikhlas menerima atas kepergian orang yang kita sayangi? Oh, jadi gimana kalau kita ikhlas menerima kepergian orang yang kita sayangi, sayangi. sampai meninggal gitu ya, Bu? Ya. Bagus banget pertanyaannya, Ustadz. Gimana tuh, Ustadz, mau dijawab, Ustadz? Nah, yang namanya kehilangan itu kalimat yang paling tepat adalah kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya mengembalikan kembali kepada Allah. Pasangan kita itu bukan milik kita. Orang yang kita cintai hanya kita cintai, tapi ada pemiliknya. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat seperti ini. Ketika orang diuji, maka ikhlaslah. Tapi untuk menuju ke ikhlas harus ridho dulu. Ridho menerima takdir Allah. Ustadz, bedanya apa sih ikhlas sama ridho itu, Ustadz? Kalau ikhlas itu ketika kita memberi harus ikhlas. Oh, ikhlas itu kalau misal memberinya ini. Kalau ridho, Kalau ridho itu ketika menerima. oh, Masya Allah. Menerima ketentuan yang Allah berikan terhadap diri kita.
baik yang baik maupun yang lebih-lebih yang buruk. Yang mungkin menurut kita buruk, tapi menurut Allah baik. Masya Allah. Ya itulah Ustadz. Terima kasih. Yang pertama sudah. Yang ada lagi nggak jamaah yang masih mau bertanya? Tanya. Oh ibu ini, boleh bu. Kenalan dulu dong bu siapa? Siapa? Dengan Ibu Nubaida Dari mana? dari Padang, Sumatera Barat dan Muslim. Oh, Ustaz, saya mau tanya. Kadang kalau kita sebagai manusia suka nggak ikhlas melihat orang Bu, sini aku bantuin bu. Wah udah disiapin. Jadi gimana sih kalau misalnya berarti cobaannya itu Ustadz kalau ngelihat orang lain senang tuh kayak hati kita tuh nggak susah menerimanya gitu. Cobaannya kayak sirik gitu. Gimana Sirik ya? Ustadz? Jadi sebenarnya yang paling penting adalah kita harus banyak-banyak bersyukur. Ujian itu bukan hanya sesuatu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, tapi justru yang menyenangkan itu ujian. Yang pastinya, apakah pandai bersyukur atau tidak? Sementara kita, mohon maaf, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, jangan melihat nikmat orang lain, tapi lihatlah atas apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pandai bersyukur. Oke, alhamdulillah aku. Jadi lihat aja nikmat yang Allah berikan. Jangan pernah syirik, iri hati atas nikmat. Apalagi dengki. Tahu nggak dengki? Dengki itu ada kecemburuan. Apalagi hasad, berusaha untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan pada orang itu supaya dihilangkan. Itu yang paling buruk lagi. Makanya harusnya kita satu, terima takdir yang Allah berikan. Terima kasih yang Allah berikan. Ya. Kemudian kedua, syukuri atas apa yang Allah sudah berikan. Jadi jangan pernah mencari apa yang kita tidak dapatkan, tapi syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Itu solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia? Ya Allah. Luar biasa. Oh gitu saya Asli mana, Pong? Pakistan. Ini mantap juga ya orang. Ini yang 40, ini 30. Masya Allah, ternyata beliau di Pakistan. 20 nanti saya potongnya. Kalau gitu, gimana kita itu menghadapi cobaan saat kita mencari rezeki di negara orang lain kan pasti nggak sesuai harapan. Ada kadang sepi, ada kadang ramai ini Masya Allah, tapi memberanikan diri buat mencari rezeki di negara orang. Yang jelas gini, ketika kita mencari rezeki itu bagian daripada ibadah. Iya. Ibadah. Dan untuk pelaksanaannya pun alhamdulillah, dan setiap tetes keringat kita, lelah, capek itu pun mengandung pahala. Jadi ketika ada orang yang mencari nafkah berarti memuliakan dirinya, tidak mengemis, tidak meminta-minta, pahala jihad. Masya Allah. Nah, jikalau tidak sesuai yang diharapkan, itu adalah bagian bagaimana bisa dituntut, bagaimana dia bisa bersabar untuk naik derajatnya lagi. Masya Allah. Ustaz, gimana kalau gitu? Beli aja. Iya, aku sih. Ustaz mau yang mana? Aku mau beli, aku sendiri beli ya. Nggak usah. Aku sendiri yang beli. Aku juga mau beli. Aku juga mau, Ustaz. Nggak usah. Mai bro. Nggak. Mau dong ini juga. Aku aja. Mau beli. Aku bener-bener. Aku juga mau beli. Aku bener-bener. Mau beli. Aku bener-bener Aku mau juga. beli. Ya udah, Ustaz itu aku yang lain ya. Iya. Ini apa-apa Ustaz, apa-apa biar banget. Ya, Tadi kan kita sudah membahas mengenai sejarah juga jamaah yang di rumah itu tahu nih sekarang kita lagi di Kota Madinah jadi banyak banget banyak jadi iya kita di tanah haram, tempat yang dikabulkan doa. tajam itu nah jadi kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen titip doa Ustadz amin ya
Ustaz, ini langsung aja kita bacain ada komentar dari Putri Andini 20 yang masuk Instagram. Kita bacain yuk. Assalamualaikum Ustaz. Jika berkenan, saya ingin mengucapkan doa untuk kelancaran rumah tangga saya yang sedang diganggu oleh orang ketiga. Semoga suami saya diberikan itu hilang. Dan tolong panggil saya bisa dibutuhkan supaya bisa terpanggil mengerjakan kehidupan. Allah, mohon perlindungan buat keluarga, utamanya suami ibu, dengan doa, yakni doakan, yakni bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Semoga terlindung dari bahaya yang ada di langit dan begitu juga bahaya yang ada di bumi, karena kita tidak tahu atas apa yang terjadi pada keluarga. Dan sebaiknya gini, doakan suaminya untuk bisa mahabbah, cinta kepada. Jadi bisa juga tuh amalannya adalah menambah kasih sayang, perhatian. Itu bisa doakan juga suaminya bacain surah Al-Fatihah pas sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Semoga. Yuk Ustaz, kita lanjut sekarang. Ayo kita lanjut.